Pada akhir abad ke-18 di perarian sekitar Kepulauan Riau, Lingga, Bangka Belitung, bahkan Lampung, dan kadang-kadang di perairan Laut Jawa, terasa adanya kegiatan pelaut-pelaut Johor, Bugis, dan Mandar. Nah, sejak perjanjian Bungaya, pelaut-pelaut Makassar banyak yang meninggalkan tanah tumpah darahnya dan mencari kehidupan di perairan Indonesia sebelah barat. Nah, mereka mendapat tempat berlindung di Kesultanan Banten dan memegang peranan dalam pengarungan laut di sekitar pantai Kalimantan Timur, Sumatera, Lampung, dan Johor, bersahabat dengan penguasa-penguasa setempat. Nah, pada zaman VOC, di mana pada tahun 1751, Arya Andisentiko menerima Kesultanan Banten sebagai pejabat dari VOC. Nah, dalam hubungan ini, daerah Lampung telah diserahkan oleh VOC. Nah, tidak hanya kekuasaan yang dijalankan oleh VOC di daerah Lampung, malahan hubungan antara Banten dan Lampung ini masih sering terjadi dalam berbagai kegiatan. Nah, sebagai akibat dari perperangan ini di Eropa dalam akhir abad ke-18, nah perdagangan menjadi terhalang dan banyak sekali perampok-perampok laut dengan bantuan Inggris yang menyebabkan daerah Lampung melepas dari VOC. Nah, maka daerah Lampung tersebut dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Nah, penguasa di Lampung yang juga mempunyai kekuasaan yang nyata ialah Raden Inten I yang bergelarkan dalam Kusuma Ratu IV. Nah, di negara Ratu dekat Kalianda. Nah, Belanda tidak bertindak keras terhadap Raden Inten I. Malahan oleh Dendles, Raden Inten I diakui kepemimpinannya terhadap rakyatnya dan diakui pangkatnya sebagai ratu dan kurnel. Nah, keadaan berubah ketika pada tahun 1811 Pulau Jawa ini diserang pasukan Inggris dan kemudian Indonesia menjadi jajahan Inggris. Nah, daerah Lampung dengan sendirinya dipandang daerah jajahan Inggris pula. Nah, melalui residen yang berkependudukan di Banten sebagaimana disebutkan dalam ketetapan dari Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles tertanggal 26 Februari 1812 yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin rakyat yang ada di Lampung. Yang saja yaitu B. Menyelenggarakan kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu pengaruh kekuasaan Eropa. Nah, kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam abad ke-19 selalu bergantung kepada kekuatan politik pada waktu itu. Nah, kejadian-kejadian di Eropa yang menimbulkan beberapa revolusi seperti di Perancis dan pergolakan-pergolakan di daratan Eropa lainnya. Nah, bagi daerah Lampung sebagai penghasil lada sangat menguntungkan karena harga lada saat tinggi di pasaran Eropa. Nah, keadaan Indonesia terutama di Pulau Jawa banyak kejadian-kejadian yang berpengaruh pada keadaan di Lampung. Misalkan Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 yang menyebabkan Belanda banyak memusatkan pasukannya di Jawa Tengah yang memungkinkan penguasa-penguasa di Lampung yang seharusnya patuh kepada Belanda bertindak sendiri. Pemenuhan kebutuhan. Penduduk Lampung merupakan petani yang mengutamakan tanaman lada karena lada merupakan bahan ekspor yang mahal pada waktu itu. Kebutuhan pokok lain, baik pangan lainnya, banyak yang terdapat di daerah Lampung. Lauk-pauk seperti ikan darat dan ikan laut tidak perlu didatangkan dari luar. Sayur mayur banyak dan mudah diperoleh. Hanya garam yang perlu didatangkan di daerah dari Pulau Jawa. Alat tenun yang dijalankan dengan tangan dan pada abad ke-19 masih banyak terdapat di daerah Lampung. Gerakan perlawanan. Pada dasarnya, perlawanan rakyat Lampung disebabkan mereka mempertahankan hak mereka sebagai bangsa yang ingin bebas dari penjajah. Dalam gerakan perlawanan yang pernah dilakukan oleh rakyat Lampung baik di Semangka tahun 1817 sampai 1856 maupun di sekitar Raja Basah tahun 1850 sampai 1856 banyak dipergunakan Lampung untuk menghancurkan perlawanan rakyat Lampung sendiri. Hal ini dapat kita mengerti karena beberapa daerah sejak kekuasaan Banten dipatahkan oleh Belanda. Penguasa setempat berlindung di bawah kekuasaan Belanda. Mereka diberikan jaminan hidup yang lebih baik sehingga dapat diperalat
oleh Belanda dalam menumpas gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang timbul kemudian. Keadaan masyarakat pada akhir abad ke-19. Abad ke-19 ditandai dengan banyaknya perlawanan rakyat yang timbul pada beberapa daerah. Di daerah Lampung, perlawanan rakyat yang paling hebat di bawah pimpinan Raden Intan II. Setelah perlawanan itu ditumpas pula oleh Belanda, keadaan Lampung menjadi aman. Belanda sudah dapat menguasai seluruh Lampung dengan mengatur menurut sistem yang dijalankan Belanda di Pulau Jawa. Tetapi, sistem ini yang menganut sistem sentralisasi tidak cocok dengan sistem marga yang terdapat di daerah Lampung. Para penguasa di Lampung memperjuangkan sistem marga ini sampai akhirnya diakui Belanda dalam tahun 1928. C. Kehidupan seni budaya. Yang pertama, pengaruh seni budaya asing. Suku bangsa Lampung mempunyai seni budaya tersendiri yang mempunyai identitas sendiri pula. Mereka mempunyai adat istiadat sendiri dan sampai kini masih tetap mereka jalankan sejauh tidak menyalahi adat syariat agama yang mereka anut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Lampung sebagai suku bangsa yang taat menganut agama. Juga mereka memegang teguh adat istiadat mereka. Dalam abad ke-19, sangat suka diperoleh data mengenai pengaruh kebudayaan asing ini. Akan tetapi, masyarakat Lampung telah menerima pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam yang datangnya dari luar juga. Yang kedua, pendidikan. Masyarakat Lampung pada zaman dulu merupakan suatu bentuk kemasyarakatan yang sederhana. Bimbingan yang diperlukan untuk mempersiapkan anak-anak supaya berkemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari diri dan keluarganya, telah didatangi sejauh mungkin dalam lingkungan keluarga masing-masing atau paling jauh dalam lingkungan cekai atau keluarga besar. Anak-anak wanita diberikan pelajaran seperti berangsur-angsuran sampai dia dewasa hingga siap untuk menjadi istri. Begitu juga anak-anak laki-laki diberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan kelak kemudian hari sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, kesenian. Dalam seni rupa, suku Lampung pernah mempunyai ciri khas tersendiri. Pada periode abad ke-19 dalam bidang arsitektur, misalnya bentuk rumah Lampung mempunyai bentuk tersendiri. Di samping rumah biasanya terdapat rumah adat seperti sesat yang merupakan bangunan khusus untuk upacara adat Lampung. D. Alam pikiran dan kepercayaan. Yang pertama yaitu perkembangan agama. Nah, penduduk Lampung telah menganut agama Islam sejak abad ke-16. Setelah mereka menganut agama Islam, mereka tergolong penganut agama Islam yang taat. Tetapi kebiasaan lama baik sisa-sisa animisme maupun Hindu tidak dapat dihilangkan sama sekali. Nah, mubalik agama banyak yang datang dari Banten atau Palembang untuk menyiarkan agama Islam. Nah, dengan adanya kegiatan para mubalik Islam ini, sedikit demi sedikit mengikis kebiasaan lama yang masih melekat pada sebagian penduduk Lampung. Yang kedua yaitu kehidupan intelektual. Nah, dari uraian-uraian terdahulu secara tidak langsung penduduk Lampung mempunyai pengalaman intelektual. Hal ini kita lihat pada unsur-unsur kesenian penyusunan adat istiadat yang teratur, folklore, perhitungan musim, bahkan juga filsafat. Nah, mereka mempunyai huruf tersendiri yang kita kenal dengan surat Lampung. Nah, dalam bidang kesenian mereka tetap memelihara kesenian tradisional yang sangat diperlukan dalam pergaulan sehari-hari. Sejak abad ke-16, daerah Lampung merupakan wilayah kekuasaan Banten. Sebagai daerah penghasil lada, daerah ini merupakan inceran baik bagi Palembang maupun Banten. Setelah VOC berkuasa di Indonesia, daerah Lampung menjadi inceran Belanda karena penghasil lada yang akan mendatangkan keuntungan bagi pihak Belanda. Atas dasar sejarah inilah, maka daerah Lampung selalu bekerja sama dengan Banten. Bahkan banyak pelarian Lampung yang nantinya melakukan kegiatan di daerah Lampung seperti Haji Wak Ya, Wak Mas,
dan juga ada pengikut-pengikut Kiai Tapa. Yang kedua yaitu sikap terhadap dunia luar. Perhubungan dan komunikasi pada permulaan abad ini mulai muncul ke daerah Lampung. Mereka mulai sadar akan pentingnya sebuah pendidikan dan mulai melihat dunia luar. Mulailah pemuda-pemuda Lampung merantau keluar daerahnya, terutama ke Sumatera Barat dan Jawa, untuk melanjutkan pendidikan. Dalam bidang agama, mereka belajar ke daerah Sumatera Barat, sedangkan untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan umum, mereka merantau ke Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Yang terakhir yaitu mengenai pengaruh dan akibatnya. Memasuki abad ke-20, perhubungan mulai lancar, baik dengan daerah di Sumatera bagian selatan lainnya maupun dengan Pulau Jawa. Memasuki abad ke-20, mobil dan kereta api mulai beroperasi di daerah Lampung. Hubungan batin yang dekat dengan Banten, terutama pada wilayah pesisir yang telah ada hubungan sejak abad ke-16 dan diteruskan pada masa perjuangan Raden Intan II melawan Belanda pada abad ke-19. Sebagai akibat dari hubungan tersebut, pada masa-masa permulaan yang sangat sulit terjadi integrasi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Lampung, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Pada masa kemerdekaan ini telah banyak terjadi perubahan pandangan dalam pemikiran orang-orang Lampung.